Halo gerejaku, apa kabarmu? Aku hanya bisa melihatmu dari layar YouTube hari Minggu. Aku hanya bisa merasakan hangatmu dari Zoom. Dan aku hanya bisa membaca beritamu di website dan Instagram. Halo gerejaku, apa kabarmu? Masihkah engkau menjadi rumahnya? Aku terus bertanya, aku terus mengingat. Setiap senyuman, setiap jabatan tangan, suara musik dan bel sebelum jam ibadah. Bersabar kadang sakit karena harus menanti tanpa pasti. Bersabar kadang bosan karena rutinitas menyemukan. Gelisah yang tidak pernah diundang datang menghampiri. Halo gerejaku, tepat 9 September 2020 genap 20 tahun usiamu. Ada tawa, ada tangis, ada suka, ada duka. Menengok kembali pada jalan yang telah kita lalui, memandang masa depan dengan segala tantangan yang ada. Gerejaku, aku bersyukur perjalanan kita belum berakhir. Kuangkat syukurku pada Tuhan atas 20 tahun yang telah berlalu dan tahun-tahun yang akan datang. Selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu online GKI Kelapa Cengkir. Ibadah hari ini adalah ibadah yang istimewa, karena pada ibadah hari ini kita akan bersama-sama memperingati dan mensyukuri hari ulang tahun yang ke-20 GKI Kelapa Cengkir. Dan kita akan mensyukuri pemeliharaan Tuhan atas gerejanya ini dengan bersama-sama merayakan perjamuan kudus secara online. Bagi jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus, diharapkan masing-masing telah siap dengan roti dan air anggur, atau bisa diganti dengan air teh atau air. Mazmur 103 ayat 8-13 mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengan bunyi nama yang sama merdu,
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 20 tahun perjalanan jemaat GKI Kelapa Cengkir diwarnai dengan gesekan bahkan benturan di antara anggota jemaat baik yang berjabatan gerejawi maupun tidak berjabatan gerejawi. Oleh karena itu, marilah kita memperhatikan perkataan Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, yang kami kenal sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui pertolongan Roh Kudus. Ampunilah kami yang kadangkala bahkan seringkali tidak bersedia untuk mengampuni dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan jemaat, juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada kita disampaikan berita anugerah yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43 demikian. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus, bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Berfirmanlah ya Allah, kami bersedia untuk melakukannya. Koreksilah kami, tegurlah, hiburkanlah, dan kuatkanlah kami dengan kebenaran firman-Mu ya Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang pernah bahkan sering menyakiti hati kita? Suatu hari datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan,
Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus mengalami bahwa yang pernah dan sering menyakiti hatinya bukan rajaku, bukan musuhku, bukan tamuku, tetapi saudaraku. Bukankah itu pengalaman kita semua? Istri tersakiti hatinya oleh suami, suami tersakiti hatinya oleh istri. Anak terluka hatinya oleh orang tua terluka hatinya oleh anak. Demikian pula dalam kehidupan jemaat GKI Kelapa Cengkir yang berlangsung selama 20 tahun sejak 9 September tahun 2000. Yang pernah bergesekan bahkan berbenturan sehingga ada luka di hati, yaitu antara anggota jemaat dengan anggota jemaat, antara anggota jemaat dengan penatua jemaat, antara anggota jemaat dengan pendeta jemaat, antara penatua dan penatua, antara penatua dan pendeta, serta antara pendeta dan pendeta. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Bagi orang Yahudi, angka 7 merupakan lambang kesempurnaan. Mengampuni sampai 7 kali berarti melakukan kesempurnaan. Namun Yesus menjawab, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apakah itu berarti bahwa Yesus mengajak kita untuk menghitung kesalahan seseorang kepada diri kita sampai 490 kali? Berarti ketika ia melakukan kesalahan yang ke-491 atau lebih, barulah kita boleh membalas. Tentu tidak demikian maksud Yesus. Yesus tidak menghendaki Petrus untuk sibuk menghitung berapa kali seseorang bersalah kepadanya. Sehingga jawaban Yesus segera dilanjutkan dengan mengungkapkan perumpamaan tentang kerajaan surga. Di dalam perumpamaan itu ada seorang hamba yang berhutang kepada raja sebesar 10.000 talenta. Sebuah jumlah yang sangat amat besar sekali. Karena pajak yang dikumpulkan dari wilayah Galilea dan Perea selama 1 tahun pada waktu itu hanya sekitar 200 talenta. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar merupakan upah pekerja harian dalam 1 hari kerja. Dalam konteks Jakarta pada saat ini, 1 hari bekerja anggap saja mendapat upah 100.000 rupiah. Maka 10.000 talenta berarti sebesar 6 triliun rupiah. Jika upah dalam 1 hari bekerja yaitu 1 dinar, maka untuk bisa memperoleh 1 talenta, membutuhkan waktu 6.000 hari atau sama dengan 16,5 tahun. Jadi, untuk bisa memperoleh 10.000 talenta, seorang pekerja harian membutuhkan waktu 165.000 tahun. Saudara-saudara, karena hamba itu tidak mampu melunaskan hutangnya,
raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Hutang sebesar 6 triliun rupiah dihapuskan. Bisa kita bayangkan betapa hamba pertama itu sungguh sangat amat gembira sekali. Tetapi ketika hamba itu keluar, berarti tidak sampai berganti hari, masih di hari yang sama, bahkan sangat mungkin ia juga masih berada di pelataran istana. Hamba pertama itu bertemu dengan hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Hamba bertemu dengan hamba. Berarti selevel, konco dewi, teman dekat, teman sendiri. Wajarlah bila terjadi bisa dinego, bro. Persoalan hutang bisa dibicarakan secara santai dan damai. Ternyata tidak. Hamba pertama justru menangkap, lalu mencekik kawannya itu sambil berkata, bayar hutangmu. Walaupun setara levelnya, yaitu sama-sama sebagai hamba. Hamba kedua sujud kepada hamba pertama dan memohon, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Namun hamba pertama menolak permohonan hamba kedua dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Saudara-saudara, 100 dinar itu jumlah yang sedikit atau banyak? Jika upah pekerja harian dalam 1 hari bekerja yaitu 100.000 rupiah, maka 100 dinar berarti 10 juta rupiah. Wah, jumlah yang lumayan untuk kondisi perekonomian yang sedang lesu seperti sekarang ini. Namun jika 10 juta itu disandingkan dan dibandingkan dengan 6 triliun rupiah, maka 10 juta rupiah itu menjadi sangat amat kecil sekali. Saudara-saudara, bisa jadi kita agak kesulitan membandingkan 6 triliun rupiah dengan 10 juta rupiah. Karena sangat mungkin sampai kita meninggal dunia, sebagian besar dari kita tidak bisa mencapai kekayaan 6 triliun rupiah. Sehingga kita pun memandang sangat berharga 10 juta rupiah. Saya gunakan angka perbandingan yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Hamba pertama dibebaskan dari hutang 60 juta rupiah. Namun dia mencekik, memenjarakan temannya sesama hamba atas perkara hutang sebesar 100 rupiah. Sungguh sangat amat terlalu. Mengapa hal itu terjadi? Karena hamba pertama tidak mau memandang kawannya itu dari perspektif kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pakailah perspektif kasih
karunia Allah. Pakailah sudut pandang anugerah Allah sehingga kita dimampukan untuk mengampuni. Di dalam perspektif kasih karunia Allah, pengampunan bukan lagi soal mampu atau tidak mampu, tetapi maukah kita yang sudah diampuni oleh Allah untuk memberikan pengampunan kepada sesama? Marilah kita menyanyikan lagu Mengampuni Lebih Sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebaktian minggu pada saat ini, yang sekaligus merupakan peringatan hari ulang tahun ke-20 Jemaat GKI Kelapa Cengkir, diselenggarakanlah perjamuan kudus. Perjamuan kudus bermakna perayaan syukur kepada Bapa, peringatan akan Kristus, dan panggilan Roh Kudus dalam persekutuan jemaat sebagai keluarga Allah. Perjamuan kudus dirayakan dengan menggunakan sarana roti dan air anggur sebagai tanda dan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan di kayu salib untuk pengampunan dosa. Oleh karena roti dan air anggur hanyalah simbol, maka kita tidak perlu mempersoalkan rotinya harus terbuat dari bahan apa. Air anggur juga bisa diganti dengan air sirup, air teh, atau air. Yang jauh lebih penting yaitu kita mengimani dan mengamini bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah memberikan anugerah keselamatan kepada kita sekalian. Saudara-saudara, pengampunan dari Allah telah diberikan kepada kita secara gratis, sehingga terjadilah pemulihan relasi antara Allah dengan kita. Sehingga kita pun didorong dan dimampukan untuk menyatakan pengampunan kepada sesama. Dengan demikian, anugerah Allah itu juga memampukan kita untuk memulihkan relasi dengan sesama. Itulah yang dimaksud dengan tema kebaktian minggu pada saat ini, yaitu pengampunan memulihkan semua. Pengampunan dari Allah memulihkan relasi kita dengan Allah. Pengampunan dari Allah sekaligus memampukan kita untuk memulihkan relasi dengan sesama melalui kesediaan kita untuk mengampuni sesama. Saudara-saudara, dimanapun saudara-saudara saat ini berada, termasuk anggota jemaat dan simpatisan GKI Kelapa Cengkir yang memperingati hari ulang tahun ke-20 GKI Kelapa Cengkir. Marilah kita memandang manusia dan kehidupan ini dalam perspektif kasih karunia Allah, sehingga kita dimampukan dan bersedia untuk mengampuni. Amin. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat
mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Kudus, tolonglah setiap pasangan suami istri agar dapat saling mengampuni. Tolonglah setiap anggota keluarga agar dapat mengampuni. Tolonglah setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Kelapa Cengkir, baik yang berjabatan gerejawi maupun yang tidak berjabatan gerejawi, agar bersedia mengampuni. Ulang tahun ke-20 Jemaat GKI Kelapa Cengkir ini kami rayakan dengan pemulihan relasi melalui kesediaan untuk mengampuni. Tolonglah gerejamu dimanapun gerejamu diutus, agar dapat mengampuni, termasuk mengampuni pihak yang menganiaya gerejamu. Tolonglah kami dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, agar setiap pihak berupaya untuk turut serta memulihkan relasi dengan kesediaan untuk mengampuni. Tolonglah kami yang saat ini dalam kondisi sehat maupun sakit, yang dalam kondisi gembira maupun sedih, yang sedang menanggung beban berat maupun ringan, agar kami dapat memandang dan menjalani kehidupan ini dari perspektif kasih karunia Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan terambil dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Mu pada kami sampai dengan saat ini, Tuhan. Terlebih pada hari ini kami merayakan ulang tahun yang ke-20 gereja kami. Kami senantiasa bersyukur atas pimpinan-Mu pada kami. Dan pada pagi ini kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau mau sucikan dan kuduskan, supaya persembahan ini Tuhan berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami juga mau dan mampu mempersembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Saudara-saudara, pandanglah sejenak roti yang sedang kita pegang. Inilah simbol tubuh Kristus. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Saudara-saudara,
Pandanglah sejenak air anggur atau air teh atau air yang berada dalam seloki atau gelas kita masing-masing. Inilah simbol darah Kristus. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Hendaklah setiap orang menyatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Berkat-Nya dinyatakan setiap hari, agar engkau mengalami pemeliharaan Allah dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Pengampunannya diberikan agar engkau diampuni dan bersedia untuk mengampuni. Kasih-Nya dicurahkan agar engkau memandang dan menjalani kehidupan ini dalam perspektif kasih karunia Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyempurnakan iman, pengharapan, dan kasih saudara sekalian. Amin.